Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Learning, Change, and Process Management. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 6 ini, yaitu ada Ruth Patricia Yolanda, Vivi Linsari, Devi Nopitasari, Nur Widya Fitri, dan saya sendiri Triwani. Oke, untuk slide yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Learning organization is an organization that is trained in creating, obtaining, transforming knowledge or information, and improving its attitude to reflect new knowledge and insights. After following this workshop idea journey, it became clear that a fundamental condition in building a learning organization is a willingness to share. Is an organization that continuously and planned to facilitate its members to be able to continue to develop and transform the service both collectively and individually in an effort to access better results and in accordance with the shared needs of the organization and the individual in it. Okay, the next slide, change to enforcement. The ability to develop, test, and implement change is essential for any individual, group, or organization that want to continuously improve. There are many kinds of change that relate to enforcement, but these specific change are development from a limited number of change concepts. A change concept is a general notion or approach to change that has been found to be useful in developing specific ideas for change that lead to enforcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Widya Fitri. I will explain about process improvement goals and process improvement attributes. Process improvement goals. Number 1, understanding existing process. Number 2, introduce process changes to improve quality, reduce costs, or accelerate schedules. Number 3, industry is demanding increased attention to quality in general. Number 4, most process improvement work focus on defect reduction and prevention. Number 5, there are other process attributes that deserve our attention. Tujuan proses perbaikan. Yang pertama yaitu memahami proses yang ada. Yang kedua yaitu memperkenalkan perubahan proses untuk meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, atau mempercepat jadwal. Yang ketiga yaitu industri menuntut peningkatan perhatian terhadap kualitas secara umum. Yang keempat yaitu sebagian besar pekerjaan, perbaikan proses berfokus pada pengurangan dan pencegahan cacat. Yang kelima yaitu ada atribut proses lainnya yang patut kita perhatikan. Next slide, process improvement attribute. Number 1, understandability. The degree to which a process is well defined and understood. Number 2, visibility. Process activities have results that are externally recognizable. Number 3, supportability. Process activities supported by case tools. Number 4, acceptability. Defined processes are used and accepted by software engineers. Number 5, reliability. Process is defined so that errors are avoided or tried before product error results. Number 6, robustness. Process can continue despite unexpected problems. Number 7, maintainability. Process can evolve to reflect changing organizational requirements or identify process improvement. Number 8, rapidity. The time required to complete a system from specification to delivery.
Atribut perbaikan proses. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Sejauh mana suatu proses didefinisikan dan dipahami dengan baik. Yang kedua yaitu visibilitas. Aktivitas proses memiliki hasil yang dapat dikenali secara eksternal. Yang ketiga yaitu dukungan. Aktivitas proses yang didukung oleh alat CASE. Yang keempat yaitu dapat diterima. Proses yang ditentukan digunakan dan diterima oleh perangkat lunak insinyur. Yang kelima yaitu keandalan. Proses didefinisikan sehingga kesalahan dihindari atau terjebak sebelum kesalahan produk terjadi. Yang keenam yaitu kekokohan. Proses dapat terus berlanjut meskipun ada masalah yang tidak terduga. Yang ketujuh yaitu proses pemeliharaan dapat berkembang untuk mencerminkan perubahan persyaratan organisasi atau perbaikan proses yang teridentifikasi. Yang kedelapan yaitu kecepatan. Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi sistem dari spesifikasi hingga pengiriman. Oke, next slide explained by Ruth Patricia Yolanda. My name is Ruth Patricia Yolanda. I'm explain slide number 5 and 6. Okay, explain my presentation right now. Slide number 5. Process improvement stakes. Number 1. Process analysis, modeling and quantitative analysis of existing process. Number 2. Improvement identification, quality, cost, and scheduling to bottlenecks locate. Number 3. Process change introduction, modify process to remove bottlenecks. Number 4. Process change training, train staff involved in process revision proposals. Number 5. Change planning, process improvements are revised and allowed to evolve. Di slide yang ini itu tahapan peningkatan proses. Nah, di sini terdapat analisis proses, identifikasi perbaikan, pengenalan perubahan proses, pelatihan perubahan proses, ubah penyetelan. Nah, pertama itu analisis proses. Di dalam analisis proses ini terdapat yang namanya pemodelan dan analisis kuantitatif dari proses yang ada. Nah, berarti ada proses analisis yang dilakukan untuk membuat sesuatu atau membentuk sesuatu untuk disusun secara benar-benar. Nah, terus ada identifikasi perbaikan. Di dalam pembuatan itu ada perbaikan dalam bagian kualitas, biaya, hambatan, dan penjadwalan yang ada. Nah, berarti kalau seandainya berkaitan dengan kualitas, biaya, hambatan, dan penjadwalan itu kita harus memperhatikan betul-betul. Kalau yang namanya kualitas berarti ada produk, dan biaya berarti berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Dan biaya itu kan pasti bersangkutan dengan ini. Kalau semakin besar biaya berarti kualitas produk akan semakin baik, karena biaya yang dikeluarkan pun cukup besar. Berarti kualitas produk jelas yang diutamakan. Nah, terus hambatan apa? Hambatan penjadwalan. Nah, di sini berarti istilahnya kapan produknya akan dibuat, penjadwalan produk itu akan dilakukan seperti apa. Terus itu yang dibahas di identifikasi perbaikan dalam proses pembuatan proposal. Nah, terus pengenalan perubahan proses. Nah, di dalam ini kita dapat mengetahui sebelumnya tuh kan ada proses-proses sebelumnya yang sudah kita ketahui, namun ada proses yang dapat kita modifikasi untuk menghilangkan kemacetan yang terjadi sebelumnya untuk menghindari itu. Nah, terus ada namanya pelatihan perubahan proses. Nah, di sini para staf atau karyawan yang terlibat dalam membuat proposal sebelum produk atau produk itu dibuat. Nah,
para stafnya ini harus dilatih terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembuatan proposal dan anggaran dalam pembiayaan serta kualitas barang yang akan dibuat. Nah, terus setelah ada yang namanya melatih staf membuat atau yang terlibat dalam proposal, terus sesudah melatih para staf tersebut, nah disitulah akan terjadinya nanti revisi proposal. Nah, setelah proposal itu direvisi, terus itu yang poin kelima mengatakan ubah penyetelan. Nah, jika terdapat revisi, nanti akan dibuat perbaikan dari proses revisi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah revisi itu sudah benar semua, nah terus itu yang akan dikembangkan oleh para staf tersebut dan dibuat produk dan biaya sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang sudah diterima oleh atasan dalam pembuatan produk yang akan datang. Slide number 6. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan proses and product quality closely relate to one another. Mereka berkaitan satu sama lain. Good process are usually required to produce good products. Nah, dalam ini biasanya proses yang baik pastilah menghasilkan produk yang baik juga. Nah, in manufacturing application, process is principal determinant of quality. Di dalam manufacturing, ini merupakan cara mereka mengaplikasikan. Proses itu merupakan prinsip yang sangat berkaitan dengan kualitas dan menjadi patokan utama dari membuat produk tersebut. Nah, for design-based activities, the capabilities of the designer are also important. Nah, di dalam membuat produk, desain merupakan cara pengaplikasiannya dalam produk tersebut. Ini merupakan hal penting. Kenapa? Karena produk tanpa didesain itu sangatlah tidak menarik dan tidak menarik hati pelanggan. Makanya mengapa desain itu sangat penting dalam sebuah produk, untuk membuat sebuah produk. Nah, terus mengapa dibilang proses merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan kualitas produk, itu karena proses dalam membuat produk itulah yang paling penting. Karena jika prosesnya tidaklah baik, maka hasil dari produk tersebut pasti akan berujung tidak baik juga. Jadi prosesnya yang harus betul-betul dilihat agar kualitas produk bagus atau berkualitas. Itulah mengapa dibilang proses dan kualitas produk itu berhubungan erat satu sama lain, saling bergantungan. Hambatan apa? Hambatan penjadwalan. Nah, di sini berarti istilahnya kapan produknya akan dibuat, penjadwalan produk itu akan dilakukan seperti apa. Terus itu yang dibahas di identifikasi perbaikan dalam proses pembuatan proposal. Nah, terus pengenalan perubahan proses. Nah, di dalam ini kita dapat mengetahui sebelumnya tuh kan ada proses-proses sebelumnya yang sudah kita ketahui, namun ada proses yang dapat kita modifikasi untuk menghilangkan kemacetan yang terjadi sebelumnya untuk menghindari itu. Nah, terus ada namanya pelatihan perubahan proses. Nah, di sini para staf atau karyawan yang terlibat dalam membuat proposal sebelum produk atau produk itu dibuat, nah para stafnya ini harus dilatih terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembuatan proposal dan anggaran dalam pembiayaan serta kualitas barang yang akan dibuat. Nah, terus setelah ada yang namanya melatih staf membuat atau yang terlibat dalam proposal,
terus sesudah melatih para staf tersebut, nah disitulah akan terjadinya nanti revisi proposal. Nah, setelah proposal itu direvisi, terus itu yang poin kelima mengatakan ubah penyetelan. Nah, jika terdapat revisi, nanti akan dibuat perbaikan dari proses revisi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah revisi itu sudah benar semua, nah terus itu yang akan dikembangkan oleh para staf tersebut dan dibuat produk dan biaya sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang sudah diterima oleh atasan dalam pembuatan produk yang akan datang. Slide number 6. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan proses and product quality closely relate to one another. Mereka berkaitan satu sama lain. Good process are usually required to produce good products. Nah, dalam ini biasanya proses yang baik pastilah menghasilkan produk yang baik juga. Nah, in manufacturing application, process is principal determinant of quality. Di dalam proses is principal determinant of quality. Di dalam manufacturing, ini merupakan cara mereka mengaplikasikan. Proses itu merupakan prinsip yang sangat berkaitan dengan kualitas dan menjadi patokan utama dari membuat produk tersebut. Nah, for design-based activities, the capabilities of the designer are also important. Nah, di dalam membuat produk, desain merupakan cara pengaplikasiannya dalam produk tersebut. Ini merupakan hal penting. Kenapa? Karena produk tanpa didesain itu sangatlah tidak menarik dan tidak menarik hati pelanggan. Makanya mengapa desain itu sangat penting dalam sebuah produk, untuk membuat sebuah produk. Nah, terus mengapa dibilang proses merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan kualitas produk, itu karena proses dalam membuat produk itulah yang paling penting. Karena jika prosesnya tidaklah baik, maka hasil dari produk tersebut pasti akan berujung tidak baik juga. Jadi prosesnya yang harus betul-betul dilihat agar kualitas produk bagus atau berkualitas. Itulah mengapa dibilang proses dan kualitas produk itu berhubungan erat satu sama lain, saling bergantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vivi Lingsari. In this slide, I will explain about product quality factors. There are several product quality factors. First is development technology. For large projects with average capability, this is the main determinant of product quality. And then quality of people involved. For small projects, the developer capability is the main determinant of product quality. And the third is process quality. They are significant for both small and large projects. And the last is cost, time, and schedule constraint. There are unrealistic schedules can doom the quality of most projects. Let's move to the next slide. In this slide, there are about process analysis and modeling. Process analysis, there are study of existing processes to understand relationships among process components and allows comparisons with other processes. And then process modeling. Process modeling are documentation of process in which the tasks, roles, and entities used are recorded. And process modeling are best to represent model graphically. There are several different perspectives may be used, like activities,
deliverables, and others. And then the last is model should be examined for weakness. Note measurement. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.